Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih berjumpa kembali ya, Mas Anjar, Mbak Ninung, Mas Tris, Asoro, Mas Raffi, Restu, Kemalsa, Mas Satrio, Mas Dimas, Bu Nina, Mas Akil, kemudian Monica. Selamat pagi. Halo, Monica, selamat pagi Bapak. berarti kegiatan, jadinya kamu kegiatannya berapa, Nik? Kemarin saya bikin kegiatannya 7, Pak. 7, keren. 7. Iya. Eh, ini nanti pengujinya Bu Ana ya, keren ya. Asik lah lo asik banget deh pokoknya. Pengujinya juga asik nanti. Oke, oke. 7, tahapannya berapa nih? Kegiatan satu apa Monika? Izin saya mau buka dulu filenya, Pak. Ya, semuanya buka file ya. Satu-satu. Nih Monika dulu. Kamu sekarang di pengadilan mana nih? Saya di Pengadilan Negeri Sleman. Oh, di Sleman. Pak Margi ya. Bapak Sumardi yang jadi panitranya. Kalau sekretarisnya Bu siapa tuh? Sekarang Bu Yuyun, tadinya Pak Nur Yusuf. Yaitu dua-duanya teman saya semua. Jadi salam nanti ya, Bu Yuyun sama Pak Margi. Wakilnya siapa nih? Wakilnya Pak Agung Nugroho. Pak Agung Nugroho, ketuanya Buwari. Buwari Hah? Juniati. Ketuanya Buwari Juniati, wakilnya Pak Agung Nugroho. Ya Pak Agung itu satu kampus dengan saya. Pak Agung. Silakan Nik. Ya, enggak. Kenapa? Ya. Saya nggak tahu kalau ada input evaluasi akademik. Mau Nik? Nggak ketemu Nik. Ini masih kegiatan saya, Pak. Di sini kan ada isu, kemudian gagasan. Nah, di sini kegiatan yang saya ambil pertama perencanaan,
Nomor dua apa? Gagasan nomor dua. Dua, bantu membuat buku peminjaman arsip. Setelah dipilah tadi kan ada daftar kartu dari box atau konten, kemudian membuat buku peminjaman yang sudah sosialisasi. Sosialisasi itu bentuknya sosialisasi. Kemudian nomor 4 data arsip digital. Nah, Kemudian ada buku register elektronik. Yang nomor 5 supaya arsip yang ada di sini tetap terjaga dengan baik. Nanti kami ada laporannya, pemeliharaannya seperti apa, ada kendalanya seperti apa. Kemudian nomor 6 ada monefnya. Jadi selama mungkin pengecekannya sebulan atau 3 bulan sekali untuk tahu hasilnya pengelolaan arsip seperti apa, kemudian dikoordinasikan dan ada catatan laporannya. Kemudian yang nomor 7 tindak lanjutnya. Jadi setelah ada monef, ada tindak lanjutnya seperti apa, nanti kami koordinasi dengan pimpinan. Oke, oke. Dari awal. Dari awal. Oke, belum. Perencanaan yang pertama ini. Stop. Teman-teman ya, kita cek satu-satu ya. Mohon perhatiannya. Ini ujiannya kapan ya, Dimas? 23 Oktober, Pak. Oke, 23. Masih, oke, masih. Oke, keren. Mas Dimas, saya pernah menerangkan slide enggak, Mas Dimas, mahasiswa Triswido, menerangkan slide mengenai ada gambar kura-kuranya, ada gambar pesawat. Saya pernah menerangkan Pernah, enggak? Bapak. Pernah, Bapak. Sampai selesai? Di lompat-lompat kalau nggak salah, Pak. Di pernah saya terangkan metriknya? Saya terangkan metriknya pernah enggak ya? Baik, kita ulang lagi ya Mas Dimas dan teman-teman ya. Bentar. Mbak Monik, tutup Mbak. Teman-teman, tolong diperhatikan ya. Mas Tris, Mbak Ninung, Sam Anjar, Mbak Asrafi, Kemal, Satria, Dimas, Nina Anggreni, Muhammad Akil, dan Monika. Yang saya sampaikan ini dari LAN ya, dari Lembaga Administrasi Negara. Nah, karena dari LAN, mereka lembaga pembina, maka nanti dipedomani.
Nah, teman-teman, ini sudah saya terangkan dulu deh, Mas. Sudah, Pak. Sudah. Yang ini? Sudah. Yang ini? Sudah. Yang ini? Sudah. Yang ini? Sudah. Oke. Yang ini? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Nah, saya mau fokus ke sini semuanya. Termasuk Mbak Monica ya. Semuanya. Nanti semakin banyak kegiatan Mbak Monica, itu semakin bagus. Jadi kalau mau teman-teman mau menambahin semuanya. Jadi gini, ada banyak 7 kegiatan. Kalau semuanya kegiatannya itu kualitasnya rendah, itu juga nggak bagus. Tapi kalau semuanya itu kualitasnya tinggi, karena Anda masih lacar, juga terlalu berat. Oleh karena itu mungkin dari 7 kegiatan itu dikombin. Misalnya 4 atau 5 yang berkualitas tinggi, 2-nya yang sedang-sedang saja. Jangan ketujuh-tujuhnya itu sedang-sedang saja. Oleh karena itu bagi yang sedang-sedang saja, nanti bisa ditambahin kegiatannya. Tolong dilihat. Contoh ya, Mas Demas dan teman-teman. Contohnya ya, Anda melihat masyarakat selama mengantri merasakan nyaman. Itu kan gagasannya ya, sebetulnya itu berangkat dari masalah atau isunya adalah tidak nyamannya antrean. Maka ketika tidak nyaman antrean itu, apa kegiatan kreatif Anda? 1, membagi ruang tunggu perokok dan bukan perokok. Jadi ada outputnya. Kedua, memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu. Berarti kan adanya ruang kursi yang dioptimalkan di ruang tunggu. Yang ketiga adalah membuat tulisan, membuat stiker. Yang keempat, menempatkan stiker itu. Nah, di sini ada 4 kegiatan. Tapi Bapak dan Ibu, karena ini kaitannya dengan penalian, Anda minimal 7 lah. Dan Mas Dimas, keempat-empatnya itu adalah membuat semua. Jangan tahapan dijadikan kegiatan. Nah, kalau tahapan dijadikan kegiatan, yang pertama nanti membuat tahapannya susah, sedikit dapat tahapannya, yang berakibat pada sedikitnya aktualisasi panduan perilaku. Yang kedua, nanti sumir kalau mencari outputnya, sumir kalau dikaitkan dengan kontribusi terhadap misi, visi, dan memperkuat nilai organisasi. Nah, ini sudah diterangkan belum, Mas Tris Wido? Sudah, Bapak. Sudah. Kalau begitu, Mas Wido, kegiatanmu apa? Nomor 1. Nomor 1 itu konsultasi bersama mentor dan pengurusan izin terhadap Nah, ketua. kalau konsultasi dijadikan kegiatan, coba kamu komparkan ke kolom 6. Konsultasi saya kepada pimpinan, mempunyai kontribusi terhadap misi, itu agak kejauhan. Bertemu dengan pimpinan, memberikan kontribusi terhadap misi, kejauhan. Jadi, karena yang kamu buat itu sebetulnya tahapan. Oke, Dimas, kegiatanmu apa aja? Saya membuat brosur elektronik, Pak. 1, 2, Membuat video di YouTube perhatikan untuk semua ya, membuat video. 3, membuat desain postingan di Instagram, Pak. mendiat desain postingan di Instagram. 4, Eh, Melakukan wawancara dengan pihak penggugat, oke, melakukan wawancara. 5, melakukan evaluasi, Pak. oke, Yang melakukan keadaannya evaluasi tersebut. itu padahal tahapan. Oke, nggak apa-apa. 5, 6, 6, Pak. Itu 6 kemarin
Bentar, Pak. Melakukan usulan untuk penambahan materi dari bagian lain, Pak, untuk di brosur elektronik saya. 7. Nanti usulan itu outputnya apa? Outputnya Adanya penambahan materi usulan. dari bagian lain itu, Pak. Karena kan ini baru dari bagian saya rencana. Oke, 7. Yang ketujuh, membuat informasi kecil mungkin Pak di bagian PTSP terkait persyaratan pendaftaran gugatan. Dalam bentuk apa? Seperti brosur kecil, Pak. Oke, membuat apa namanya? Infografis atau apa ya? Iya, mungkin infografis. Tapi kan kalau Terserah. saya brosur mungkin, Pak. Brosur Oke. kecil. Membuat brosur, Mas Trisno. Itulah yang meskipun ada beberapa yang punya Mas Dimas itu sebetulnya masih tahapan juga. Contohnya ya, ketika membuat brosur satu, berarti kan tahapannya ya. Ketika membuat brosur tahapannya satu, mendesain brosur. Dua, merancang kebutuhan sarana prasarana dan biaya brosur. Tiga, mengkonsultasikan brosur kepada pimpinan. Nah, itu, yang ketiga ini Mas Widu dijadikan kegiatan, maka tahapannya susah. Tiga, mengkonsultasikan brosur kepada pimpinan. Empat, membuat brosur. Lima, melaporkan atau mengkonsultasikan hasil brosur kepada pimpinan. 6. Penyebaran brosur. 7. Melakukan evaluasi terhadap sebaran brosur. Sudah kamu tulis, Dimas? Sudah, Pak. Apa coba kamu ulangi? Kamu tadi membuat brosur, sorry. Brosur kamu ada berapa tahapan? Untuk membuat brosurnya 6, Pak. Oke, 6 masih bisa lah ya. Ya, 6 sampai 7. Tapi yang punya Mas Seva, ketika tahapan dijadikan kegiatan, maka akan susah. Maka bisa dipastikan, Mas Seva, tahapanmu berapa? Dari konsultasi kepimpinan itu. 2, Bapak. Hah? 2. Lah ya 2. Karena itu bukan kegiatan. Oke, Resto. Kegiatanmu berapa, Resto? Saya 7, Pak. 1. Mungkin saya mau diawali sama judulnya dulu ya, Pak. Boleh? Hah? Diawali dengan judulnya dulu, Pak. Boleh? Nggak usah. Udah paham. Oke, oke. Nah. Oke, baik. Untuk kegiatannya, yang pertama, melakukan perencanaan dan riset awal. Nah, itu sebetulnya tahapan. Outputnya laporan hasil riset. Oke, Ninung, kegiatanmu apa? Pak, saya ada 7, Pak. Yang pertama, membuat video kreatif. 2. Yang kedua, memanfaatkan LCD TV area pengunjung. Yang 3. ketiga, membuat e-brosur. Yang 4. keempat, melakukan penguploadan ke website. 5. Nomor 5, pencetakan standing banner. Yang keenam, pencetakan barcode WA layanan di meja PTSP. Yang ketujuh, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil aktualisasi kepada pimpinan. Seperti itu, Pak. Terus apa lagi? 7? Sudah, 7 itu, Sudah. Pak. Kemal. 1. Yang pertama saya juga meminta izin pimpinan dan dukungan mentor Oke. untuk melakukan. Itu bukan kegiatan kreatif, minta izin itu. Kegiatan kreatif itu membuat.
Itu tahapan. Nggak ada membuat kegiatan kreatif. Izin itu bukan kreatif, itu tahapan. Anjar, Baik, Bapak. ya. Saya kegiatannya ada 4, Bapak. Yang Mm-mm. pertama, membuat alur pendaftaran perkara, Ya. lalu membuat panduan singkat pembuatan gugatan melalui aplikasi mandiri. Ha-ha. Terus yang ketiga, membuat video tata Ha-ha. cara pendaftaran akun dan bagaimana cara menggunakannya. Terus yang keempat, penyebarluasan, Bapak. Penyebarluasan video, Oke. instrumen informasi. Kamu, itu kayak si Anjar itu loh, membuat. Nah, kalau membuat itu, yang pertama membuat apa, Anjar? Yang pertama saya membuat alur pendaftaran, Bapak. Stop, membuat alur pendaftaran. Maka tahapannya adalah 1, merencanakan, Mas Restu tadi, merencanakan, mendesain alur pendaftaran. Itu jangan dijadikan kegiatan. Itu tahapan. Yang kedua, melaporkan atau mendiskusikan hasil perencanaan kepada pimpinan. Itu tahapan. Yang ketiga, minta izin kepada pimpinan. Yang tadi apa? Yang dibikin apa? Membuat alur pendaftaran, Bapak. Oke, membuat. Yang keempat, setelah dikonsultasikan, membuat alur pendaftaran. Yang kelima, mengkonsultasikan alur pendaftaran yang dibuat. Yang keenam, lonceng alur pendaftaran. Yang ketujuh, melakukan monitoring alur pendaftaran. Yang kedelapan, evaluasi terhadap alur pendaftaran. Itu sudah sempurna atau ada perbaikan? Ada 8. Tapi kalau Bapak dan Ibu itu tahapan dijadikan kegiatan, pasti cuma 2. 1. Dan itu sumir ketika dihubungkan dengan kolom 6 dan 7 misalnya. Kegiatan minta izin atasan, memberikan kontribusi terhadap terwujudnya misi organisasi, kan kejauhan. Nina, oke, Jar, kamu 3 lagi ya, Jar, bikin Jar. Ya, Bapak. Saya cari 3 lagi, Bapak. Kamu cari inspirasi lagi. Ya, Nina, Pak, siap. Iya, Bapak. ya. Mungkin punya saya masih sama yang kegiatan yang pertama itu tentang perencanaan dan penyampaian ide kepada atasan, Bapak. 2. Mengadakan kerjasama dengan antara pengadilan dengan PT POS. Oke. Sebetulnya membuat MOU gitu kan. Pokoknya awali dengan kata membuat. Itu pasti kunci. Iya, Pak. Awali dengan kata membuat, itu kuncinya. Jadi kalau izin atasan, membuat izin atasan tapi sulit, itu sumir pasti. Kata kuncinya adalah membuat. Yang sederhana aja, membuat stiker. Nah, membuat stiker itu nanti di breakdown, jadi tahapan itu banyak. Membuat stiker berapa lama sih? Sehari. Membuat desain infografis berapa lama sih? 3 jam, Triwisdo. Apalagi, Nina? Yang ketiga, membuat notifikasi WhatsApp kepada para pihak. Membuat notifikasi WA. Berikutnya, Yang keempat, membuat SOP. bikin SOP, keren banget. Terus yang kelima, membuat video. Membuat video. Lalu yang keenam, mengadakan sosialisasi. Oke, masih boleh mengadakan sosialisasi. Kamu sosialisasi berapa tahapan? Ada 6, Bapak. Oke, itu menurut saya keren. Sosialisasi 6 tahapan itu apa aja? 1. Merencanakan kegiatan sosialisasi kepada pegawai. Merencanakan itu adalah tahapan dari sosialisasi itu. Jangan merencanakan itu jadikan kegiatan.
2. Berkoordinasi dengan atasan untuk melaksanakan Koordinasi sosialisasi. dengan atasan, izin dengan atasan itu adalah tahapan, bagian dari sosialisasi. Jangan dijadikan kegiatan. Berikutnya. Kemudian menjadwalkan kegiatan. Mm-mm. Kemudian pelaksanaan sosialisasi. Mm-mm. Kemudian yang kelima mencatat masukan dan saran. Mm-mm. Kemudian yang keenam melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada atasan. Itu aja kalau mau saya tambahin, Mas Kemal, banyak tuh. Misalnya saya membuat undangan sosialisasi, bisa masuk. Menata ruangan sosialisasi, bisa masuk. Udah 8. Tadi kamu kegiatan keberapa nih, nah, sosialisasi? Itu kegiatan keenam, Bapak. Yang ke-7. Yang ke-7 pelaksanaan dan evaluasi. Yang ke-8. Udah, Pak. Saya cuma 7 kegiatannya. Yang ke-9. Cuma 7, Oke. Pak, saya. Oke. Nah, teman-teman, Mas Akil, saya ingin sebentar ya, Mas Siswa. Mas Akil, apakah kamu sedinamis punya Mas Anjar dan Bu Nina? Apa coba kegiatanmu? Yang pertama itu masih melakukan konsultasi, Pak, Oke, dengan mentor. oke, break. Oke, enggak usah. Nah, berikutnya. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Ini kemarin saja Mas Dimas, saya kan Dilan ya. Teman-teman Anda dari MA juga. Yaitu tadi saya sudah bilang kepada teman-teman ya. Panduan perilaku, aktualisasi panduan perilaku itu dibuktikan. Misalnya kalau ngomong ramah, kalau ngomong ramah itu teman-teman salam senyum sapa. Nah, salam senyum sapa itu adalah rancangan Anda, janji Anda. Maka buktikan salam senyum sapa itu. Jadi, kelak di laporan akhir, aktualisasi panduan perilaku, bawahnya buktinya. Ngomong disiplin, misalnya jujur dengan menjalankan nilai dasar akuntabel. Ketika Anda ngomong jujur, berarti 1. Jujur misalnya, saya akan menulis kwitansi dengan jujur. Dengan cara apa? Saya akan menulis kwitansinya dengan yang sebenar-benarnya tanpa saya mark up. Maka nanti di laporan akhir itu, di 1 bulan itu Anda membuat kwitansi itu, dan di laporan akhir, di bawah kali redaksi itu, kemudian bukti jujurnya mana, tempel. Bukti kwitansinya mana, tempelkan. Di sidang akhir itu nanti cuma pembuktian-pembuktian saja. Ada 70 panduan perilaku, berarti ada 70 bukti yang menyertainya. Cuma gini Ninung dan teman-teman, ketika klasikal sudah datang ke sini, Bapak dan Ibu sudah keluar dari kantor dan masuk ke Pusdiklat, ternyata Mas Tris hanya 60% lah yang melaksanakan itu, yang 4 tidak melaksanakan. Akhirnya apa? Ketika pembuktian, dia nggak punya alat bukti sama sekali. Loh, itu dibuktikan toh, Pak? Saya pikir yang dibuktikan cuma kegiatannya aja. Nah, pelatihan kita kan pelatihan aktualisasi nilai dasar. Maka buktikanlah aktualisasi nilai dasar itu. Yuk, akhirnya sudah di Pusdiklat, dia mencari-cari, dicari-cari alat buktinya kan, disesuaikan. Kan menjadi pilek gitu kan. Nah, kalau yang 6 orang itu yang sudah tertib dari kantornya, dari satkernya, di sini sudah nyaman. Itu 1. Kemudian Mas Kemal dan teman-teman, di situ ada namanya rekapitulasi panduan perilaku. Itu artinya apa? Jumlah panduan perilaku yang diaktualisasikan itu dihitung. Mari kita matematika. Di teman-teman Anda yang Dilan kemarin ada sampai 240 panduan perilaku. Nah, semakin banyak
Anda, saya ulangi Mas Anjar ya, bahayanya Mas Anjar ketika hanya 4. Mungkin saya sudah sampaikan di ruangan ini. Ketika kegiatan Anda cuma 4, maka Anda masuk ke grade 4, nilainya itu cuma 80. 80 itu jauh dari sangat memuaskan. Karena sangat memuaskan itu 90,01. Kalau 5 kegiatan Pak Cu, berarti kan sekitar 85. Masih jauh, sangat-sangat memuaskan. Kalau 6, berarti kan cuma 90. Kalau 7, ya bolehlah 93, 93, 95. Kalau 8, wow. Karena apa? Tolong dilihat, teman-teman ya. Mas Anjar, tolong dilihat. Apa yang terjadi di sini, teman-teman? Lihat nomor 1. Jumlah kegiatan. Jadi jumlahnya itu dihitung, dinilai. Bayangkan Mas Anjar, silahkan Ibu Nina maju ke ruang seminar. Kegiatannya Ibu Nina berapa? Tampil. Kegiatan saya Ibu penguji ada 8. Begitu selanjutnya Mas Agil. Peserta yang kedua, silakan Sam Anjar. Berapa kegiatan Anda? Kegiatan saya ada 4, Bu. Nah, separuhnya dari Nina. Kan bisa dibayangkan betapa anjloknya dirimu. Itu sih maksudnya, Anjar. Artinya ini masih di ruang-ruang diskusi kan, Mas Anjar? Kamu nggak enak kan? Mas Seva Trisda maju. Berapa kegiatan? 7. Mas Kemal? 8. Anjar? 4. Nggak enak bener, Anjar. Makanya tambahin gitu kan. Siap, Bapak. Kenapa, Anjar? Siap, Bapak. Iya. Tambah. Nah, kemudian berikutnya. Ninung, saya pakai Ninung aja deh. Silahkan tampilkan. Kayaknya saya belum memberikan kepada teman-teman deh clue yang ini. Tampilkan Ninung. Metrik aktualisasi nilai dasar. Izin Pak bertanya, metrik yang saya buat kemarin atau gimana Pak? Ya, yang kamu buat. Yang Oh, punyamu, yang kamu susun. yang saya buat, iya. Sebentar Pak. Gimana kamu nyusunnya? Tapi sepikiran saya belum pernah memberikan kepada Mas Satrio dan teman-teman. Teman-teman yang lain juga dipersiapkan ya. Ninung, yang word ya, Nung. Yang word. Jangan PDF. Sudah Bapak? Oke, sebentar. Iya Pak. Tolong teman-teman yang sangat saya banggakan,
Mas Anjar dan teman-teman semuanya, mari kita ore satu-satu. Metrik di depan ini adalah jantungnya pelatihan Anda. Dan inti dari jantung itu adalah kolom 5. Itulah namanya aktualisasi nilai dasar. Di kolom 5 itulah pelatihan Anda. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Keterkaitan itu artinya apa? Dia mengait-ngaitkan 1. Nilai dasar, 2. Definisi, 3. Panduan perilaku, 4. Gimana cara mengaktualisasikannya, 5. Mengaitkan dengan kata kuncinya, yang keenam dengan definisinya. Kita lihat. Akuntabel dapat dipercaya itu maksudnya apa, Nang? Nung. Iya, Pak. Berarti kita bekerja itu penuh dengan bertanggung jawab seperti itu, Pak. Dapat dipercaya. Bukan. Maksudnya Oke. di sini, tolong perhatian ya, teman-teman, supaya clear. Iya, Pak. Akuntabel, di sini kamu tulis dapat dipercaya. Hubungannya apa? Hubungannya, karena itu kan menyiapkan bahan materi ya, Pak. Enggak, Jadi saya, stop. ya, Maksudnya ini dapat dipercaya, ini maksudnya apa? dapat dipercaya dalam menyiapkan data informasi itu, Pak. Enggak, Sehingga, maksudnya dapat dipercaya ini dia, teman-teman yang sangat saya hormati, ketika Anda menulisnya di depan ini, Anda harus mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkannya termasuk sumbernya. Sumbernya itu bukan pendapat kita atau semau-maunya kita. Artinya kalau semau-maunya kita, untuk apa kita itu pelatihan gitu kan? Nah, misalnya dapat dipercaya ini, apakah ini definisi dari akuntabel? Apakah ini panduan perilaku dari akuntabel? Apakah ini merupakan kata kunci dari akuntabel? Nah, itu diterangkan. Dapat dipercaya ini maksudnya apa? siap, Pak, nanti saya benahi lagi, Pak. Artinya Iya, itu pertanyaan 1 ya, iya, teman-teman Pak. semuanya. Pertanyaan yang kedua, ketika teman-teman Mas Triswido dan teman-teman menarasikan seperti ini menurut siapa? Pertanyaannya. Ini bukan ke Mas Triswido ya. Ini ya apa namanya? Contoh saja. Ninung. Halo, Nung. Iya, Pak. Iya, siap, Pak. Ketika Anda menarasikan ini, saya akan menyiapkan dan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, yaitu memastikan informasi agar dapat disampaikan dalam video tidak ada kesalahan demi menjaga kredibilitas dan nama baik pengadilan Temanggung. Anda menarasikan ini, itu menurut ini sumbernya dari mana? Sumber. Jadi kalau ditanya, Iya. Mas Resto, Seva, Anda menulis ini apa pijakannya, apa sumbernya? Ini contoh aja Mas Resto, jangan dijawab. Kalau ada pertanyaan seperti itu, Anda bisa menjawab? Iya ya, saya menulis gitu sumbernya dari mana ya? Ninung, mana Ninung? Iya, Pak. Yang betul nggak, Nung, pertanyaan Iya, saya? betul, Pak. Kemarin saya masih bingung, Pak. Lah iyalah, Iya, lah, Pak. saya nulis gitu itu saya sumbernya dari mana? Jadi kalau ada pertanyaan begitu, ditutup dulu, Nung. Nanti buka lagi. Iya, Pak. Ini bukan masalah Ninung, ini masalah kita bersama. Masalah saya dalam grup ini ya. Anda menarasikan kayak gitu, itu kalau ditanya, loh kamu narasikan kayak gitu itu, kamu apa alasannya? Sumbernya dari mana? Ya jangan sampai nggak bisa menjawab. Jadi pijakannya adalah
Surat Edaran nomor 20 tahun 2021. Pasal 6. Jadi jangan menarasikan nyontoh dari tadi yang bilang, saya baca dari tulisan-tulisan teman sekantor saya, siapa tadi? Nina. Ya, Nin. Iya, Pak. Nah, ya kalau teman kantor itu benar, kalau belangsak, gitu kan. Sumbernya adalah surat edaran nomor berapa tadi? Surat edaran Kemenpan RB 20 tahun 2021, Pak. nomor 20 tahun 2021 tentang nilai dasar berakhlak dan employer branding. Pasal 6 itu disebutkan instansi pemerintah harus melaksanakan panduan perilaku berakhlak. Itu satu. Yang kedua, instansi pemerintah tidak boleh menambahin atau mengurangin panduan perilaku. Jadi fokus di kita itu, pikiran kita Mas Dimas, itu panduan perilaku. Dan yang ketiga teman-temanku sekalian, Mas Anjar dan teman-teman, instansi pemerintah harus mencontohkan panduan perilaku itu. Artinya apa? Instansi pemerintah harus mengaktualisasikan panduan perilaku itu. Contohnya ya, Mas Dimas datang ke Zoom ini, mengikuti Zoom dengan Pak Suhandi dengan disiplin. Disiplin panduan perilaku dari nilai dasar apa? Akuntabilitas, Pak. Dengan disiplin, dengan yaitu oke. Berarti kan Anda, oh iya, saya akan Zoom, tahapannya kan Zoom nih. Saya akan Zoom dengan Pak Juhandi dengan disiplin. Disiplin itu adalah panduan perilakunya. Ingat pasal 6, instansi pemerintah harus mencontohkan panduan perilaku itu. Artinya apa teman-teman? Instansi pemerintah harus mengaktualisasikan panduan perilaku itu. Maka gimana cara disiplinnya? Gimana aktualisasi disiplinnya? Saya akan Zoom dengan Pak Juhani dengan disiplin, yaitu dengan cara satu, datang tepat waktu, jam 8 sampai dengan jam 17. Zoom jam 10 sampai dengan 11.30, berpakaian yang rapi. Itu namanya aktualisasi dari disiplin. Nah, teks itulah yang harus Anda buktikan nanti, yang Anda datang tepat waktu itu. Itu adalah aktualisasinya. Mas Satrio, di kelas ini Mas Rafisa sudah Jadi Bapak, saya sudah menyampaikan formula atau clue sederhana enggak tentang gimana sih merangkai kalimatnya yang gampang gitu loh. Sudah belum? Formula yang awali dengan kata saya itu, nah, Mas Nino, Mbak Nino sudah menulisnya tadi. Sudah belum saya bicara? kelihatannya belum Bapak. Belum ya. Sekarang tulis semuanya. Cara mengaitkan nilai dasar. Satu, aku ingat soalnya Mas Dimas. Saya ngomong ini tapi saya kayaknya belum tak omongkan deh ke teman-teman Pak Mas Dimas ini. Satu, awali dengan kata saya. Yang kedua, masukkan tahapannya. Yang ketiga, tulis panduan perilakunya.
Yang keempat, bagaimana cara mengaktualisasikan panduan perilaku? Yang kelima, untuk mewujudkan kata kunci yang mana? Yang keenam, akhiri dengan definisinya. Ninung, yang luar biasa, yang keren. Baca ulang, Nung. Yang keras. Iya, Pak. Satu. Satu, awali dengan kata-kata saya. Dengan kata saya, jangan kata-kata saya. Ya, Pak, kata saya. Ya, Pak. Yang kedua, masukkan tahapannya. Heeh, Yang ketiga, tuliskan panduan perilaku. heeh. Yang keempat, bagaimana cara mengaktualisasikan panduan perilaku. Yang kelima, untuk mewujudkan itu melalui kata kunci yang mana. Kemudian yang keenam, akhiri dengan definisinya. Oke, baik. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya, Mbak Nina, saya mau menggunakan ramah, itu nilai dasar, panduan perilaku dari nilai dasar berorientasi pelayanan. Aktualisasi ramah gimana? Kan seperti ini. Saya pegawai bank. Mas Seva, prime customer mau datang ke bank. Nah, saya menyambutnya kan. Saya menyambut, tahapannya menyambut Mas Seva. Saya menyambut, saya akan menyambut Mas Seva dengan ramah. Yaitu dengan cara menggunakan gestur tubuh yang ramah, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menanyakan nama Mas Seva, dan menguraikan kesediaannya untuk membantu. Itu adalah aktualisasi ramah, contoh dari ramah. Itu satu. Tolong perhatikan sungguh-sungguh. Nah, ketika saya ramah itu dengan Mas Seva tadi, teman-teman, itu untuk mewujudkan kata kunci berorientasi pelayanan yang mana? Lihat kata kuncinya. Ketemu kata kuncinya? Ada kata kunci berorientasi pelayanan? Ketemu enggak? Mas Eva, ada ketemu kata kuncinya? Kata kunci. Jadi teman-teman harus siap definisi, kata kunci, dan panduan perilaku ya di tabel itu harus siap di meja. Kata kuncinya ada yang sudah ketemu? Kata kunci berorientasi pelayanan? Nina udah ketemu? Apa yang ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ini, Pak? Itu panduan perilaku. Ada kata kunci, ketemu nggak? Sebentar ya teman-teman.
Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Siapa sudah ketemu? Di situ ada panduan tabel ya, panduan perilaku, definisi, kata kunci. Nina udah ketemu, Nin? Belum, Nin. Bapak. Oh, belum. Ya, aku lagi mencari juga ini. Kalau ada yang ketemu, sampaikan ya. Kita diskusikan sama-sama.
Ya, nah sudah ketemu ya. Nanti tak bagi ke teman-teman ya. Mas Revi, kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Share screen-nya kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, makasih ya Mas Raffi. Mas Akil, Mas Dimas. Nah, teman-teman, ini ya dasar hukumnya ya, Portfolio per Akhlak nomor 20 tahun 2021. Nah, ini loh teman-teman. Jadi, teman-teman, pelatihan ini adalah untuk mempelajari ini. Jadi matrik nomor 5 yang disampaikan oleh Mbak Ninung tadi mengaitkan nilai dasar itu mengaitkan antara satu definisi, dua kode etik, panduan perilaku ya. Kode etik itu sama dengan panduan perilaku, kemudian kata kunci. Eh, ini teman-teman harus dihafalkan karena di situ itulah pelatihannya. Mas Dimas, Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Iya, Pak. Mas Dimas, coba kamu WA ke saya. Halo Pak Cu, tak kirim ke dirimu ini kalau belum punya. Baik, Pak. Mm-mm.
Coba di-share ke teman-teman ya Mas Dimas ya. Siapa? Nung, stop screen-ku sudah hilang belum, Nung? Sudah, Pak. Sudah Baik. hilang. Oke. Nah, Nung, masa kamu nggak pernah melihat PowerPoint seperti itu, Nung, sebelumnya? Sebelumnya kami belum pernah disampaikan, Pak, PowerPoint yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nung, Nung. Hah, padahal itu pelatihannya, Nung. Terus selama ini ngapain aja, Nung? Ya, tugas-tugas aja, Pak, sama materinya yang dari MOOC itu, Pak. Nah, gini. Kita sekarang kita latihan ya. Kalau tadi saya ke Mas Siva, lihat. Bapak dan Ibu lihat definisi panduan perilaku kata kunci ya. Ingat, kalau saya ramah kepada Mas Siva tadi, itu untuk mewujudkan kata kunci yang mana? Pilih. Kepuasan, Pak. Kepuasan, keren. Itu sangkut pautnya. Oke. Selain, kita lihat panduan perilakunya. Selain kalau ini, makasih Mas Dimas. Beda nggak aktualisasi cekatan sama dengan aktualisasi ramah? Ada di berorientasi pelayanan ada panduan perilaku cekatan dan ada panduan perilaku ramah. Beda nggak? Beda, Pak. Beda. Kalau jadi tidak karena beda itu, Ninung tidak boleh dua panduan perilaku digabung dalam satu paragraf. Kecuali Anda tidak melaksanakan surat edaran nomor 20 tahun 2021 pasal 6 itu, yaitu mengaktualisasikannya. Kalau digabung dalam satu paragraf, kalau Anda mengaktualisasikannya pasti tidak mungkin. Karena apa? Aktualisasi ramah dengan aktualisasi cekatan beda nggak? Beda nggak? Beda. Beda. Beda, Bapak. Oleh karena itu selesaikan dulu ramah, baru cekatan. Dan peruntukannya juga berbeda. Kalau ramah ya, itu cocok saya dengan Mas Triswido. Mengucapkan salam, menanyakan namanya, salam senyum sapa, itulah yang kalian definisikan ramah itu. Nah, kalau cekatan, gimana aktualisasi cekatan? Cekatan itu adalah sat-set, cepat selesai, cepat tuntas, dan benar, merantasi. Maka aktualisasi cekatan itu cocok misalnya Mas Kemal Sah, misalnya kalau disuruh menata berkas minutasi. Maka tatalah itu dengan saya akan menata berkas minutasi dengan cekatan. Yaitu menatanya dengan cepat. Cepat selesai, rapi, memuaskan. Nggak cocok kalau menata berkas dengan ramah. Masa ramah berkasnya diajak senyum? Kan nggak mungkin. Itu artinya tidak boleh dirangkep dalam satu paragraf. Anda harus buktikan satu-satu. Anda harus rancangkan satu-satu dan nanti dibuktikan. Ini Nung, kita lihat lagi Nung, punya Nung. Kita selesaikan Nung.
Baik. Makanya kan teman-teman ya, Mas Anjar dan semuanya, makanya saya bingung. Dapat dipercaya ini maksudnya apa? Teman-teman, kalau definisi akuntabel apa sih? Coba baca di situ. Definisi akuntabel apa? Anjar, definisi akuntabel apa, Anjar? Di PowerPoint yang saya bagi tadi, yang bagi Demas, ada itu. Izin saya bantu jawab ya, Pak. Hah? Izin saya bantu jawab. Ya, Definisi akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. oke. Atau gini, kata lainnya, mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Itu adalah definisi akuntabel. Nah, sekarang si Mbak Ninung mau mengaktualisasikan nilai dasar apa dulu nih? Yang pertama, kinerja terbaik. Kinerja terbaik itu kata kunci atau panduan perilaku? Kata kunci, Pak. Nah, yang diaktualisasikan kata kunci atau panduan perilaku? Pasal 6 Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 bunyinya, instansi pemerintah, itu Bapak dan Ibu ya, harus mengaktualisasikan atau mencontohkan panduan perilaku, bukan kata kunci. Kata kunci itu yang untuk mengunci tadi. Nah, kompeten. Kamu ketik coba. Kamu mau pilih panduan perilaku apa? Laksanakan tugas dengan kualitas terbaik, misalnya, Pak. Hah? Melakukan kompeten ya. Iya, Melakukan tugas dengan kualitas dengan terbaik. kualitas Maka terbaik. tulis di situ. Kompeten, titik dua, melakukan kerja tugas dan kualitas terbaik. Oke, keren. Terus dapat dipercaya itu apa itu? Nung. Kalau Iya, Pak. mendingan kamu hapus saja. Dapat dipercaya itu kan berarti kata kunci. Berarti kan salah karena kemarin Memang saya ada masih dapat kata kunci. dipercaya dapat dipercaya itu kata kunci ya? Kata kunci iya, Pak. Kan harusnya Oke. kan berarti kan panduan perilaku ya, Pak. Oke. Iya, Oke. Jadi nggak boleh dirangkap juga, Nung. Harus satu-satu. siap, Pak. Iya, Coba Pak. kamu ilangin. Kamu Iya, pilih. Pak. Kamu pilih mau pakai akuntabel atau kompeten. Kompeten, Pak. Oke. Kamu hapus Iya. akuntabelnya. Oke. Mari kita urus satu-satu. Kualitas terbaik, enter. Di belakang kualitas terbaik, enter. Biar jelas. Enter. Stop. Formula, kembali ke formulasinya. Tadi 1 sampai 6 nomor 1 apa? Awali dengan kata saya. Sayanya kamu kasih warna hijau. Wih, nggak jelas, Nung. Oke, itu hijau ya, Nung. Oke. Yang kedua apa, Nung? Memasukkan tahapan, Pak. Tahapannya kamu apa? Menyiapkan data informasi itu, Pak. Oke, kamu kasih warna menyiapkan data informasi. Lengkap. Perkara. Oke, sampai perkara aja, tahapannya aja. Copy paste aja. Kamu kasih warna beda. Terserah. Halo. Halo.
Dong, Ya, Pak. menyiapkan data informasi. Yang ketiga, Menuliskan panduan perilaku, Pak. oke, panduan perilakunya apa? Yang di kompeten. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berarti kan saya akan menyiapkan data informasi pendaftaran perkara dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Saya tambahkan sekalian, Pak. Berarti di sini? Enggak, semuanya kamu drop semua. Oh iya, Pak. Hapus semuanya. Oke. Masukkan panduan perilakunya. Tugas. Kamu kasih warna. Merah. Jangan merah. Apa ya, Nong? Jangan merah dulu. Apa, Nong? Jangan merah, Nong. Apa itu, Nong? Kuning. Itu orange, Pak. Kalau kuning Orange. nggak kelihatan. Iya, Pak. Oke. Oke, habis itu? Bagaimana cara mengaktualisasikan panduan perilaku? Nah, panduan perilakunya apa? Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Artinya kan begini, bagaimana kamu menyiapkan data informasi pendaftaran perkara dengan kualitas terbaik? Caranya gimana? Itulah aktualisasinya. Kamu ketik dengan cara belakangnya. Warnanya hitam itu, dengan cara itu hitam. Oke, dengan cara titik, 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 titik. Nah, kamu pikirkan itu. Jadi di situ itu berpikir, teman-teman, tidak copy paste-nya itu di situ. Menyiapkan data informasi pendaftar perkara dengan kualitas terbaik, caranya gimana? Menyiapkan data informasi pendaftar perkara dengan melaksanakan dengan kualitas terbaik, menyiapkan data informasi pendaftaran perkara dengan melaksanakan dan kualitas terbaik. Menyiapkannya gimana, Nung? Menyiapkannya dengan cermat, Pak, dan penuh kehati-hatian, terus juga Sebentar. ya, Apakah cermat menyelesaikan dengan kualitas terbaik? terbaik. Cermat itu kan miliknya akuntabel, kan? Iya, Pak. Nah, barangkali di situ Anda keliru, tidak tepat dalam memasukkan nilai dasarnya. Coba pakai akuntabel. Bukan. Iya, ya, pakai akuntabel. Kompetennya kamu ganti akuntabel. Akuntabel. Kamu pakai cermat. Cermat ada nggak di akuntabel? Panduan perilaku cermat ada nggak di akuntabel? Cek. Cermat ada Ada, nggak? Pak. Ada, terima kasih. Berarti kamu tulis cermat. Cermat. Saya akan menyiapkan data informasi pendaftaran perkara dengan cermat. Loh, enggak. Itu udah hapus semua melaksanakan tugas itu. Itu miliknya kompeten. Dengan cermat. Yaitu dengan cara, gimana kamu menyiapkan berkas dengan cermat itu? Oh, jangan. Dengan cermat udah. Yaitu dengan cara titik-titik. Cermatnya itu gimana? Ketika kamu menyiapkan berkas dengan cermat itu. Caranya gimana? Dengan penuh kehati-hatian, Pak, agar Kamu tidak tulis ada di situ. kesalahan data. Penuh kehati-hatian, ketelitian, tidak ada kesalahan.
kesalahan. Oke. Koma. Kamu kasih itu warna merah. Oke. Dengan pengertian tanpa kesalahan koma. Habis itu formulasinya apa? Habis itu formulasinya apa? Habis. Ya, untuk mewujudkan kata kunci yang mana? Dengan demikian, tulis berikutnya. Hitam, hitam. Oh, yang itu merah tadi. Dengan demikiannya hitam. Demikian saya mewujudkan. Pilih kata kunci dari akuntabel yang cocok dengan narasi cermat. Untuk mewujudkan kata kunci yang mana? Dapat dipercaya, Pak. Selain itu, kata kuncinya apa aja sih? Integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan Percaya dan transparan. transparan. Kira-kira yang mana yang tepat? Dapat dipercaya, Pak. Oke, dengan demikian saya mewujudkan apa itu berkas yang kredibel, dapat percaya ya. Berkas yang kredibel. Yang kredibel yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Koma. Sehingga akhiri dengan definisinya. Definisi akuntabel apa? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, Pak. Sehingga saya dapat mempertanggungjawabkan berkas yang saya siapkan. Titik. Nah, itu semuanya, teman-teman, itu nggak ada yang ngarang. Semuanya ada di modulnya dan ada di surat edaran nomor 20 tahun 2021. Oke, kamu kasih warna merah, kemudian dengan demikian kata kuncinya kamu kasih warna apa? Dapat dipercaya. Oke. Definisinya kamu kasih warna lain lagi. Nah, teman-temanku yang sekalian saya banggakan. Nah, sekarang berikutnya. Ini kan kalau rancangan kan begini nih Mas Kemal. Tapi kalau nanti laporan akhir, kata akan itu Anda ilangin. Laporan akhir ya, setelah 1 bulan. Dari warna-warni itu sebetulnya Anda sedang merencanakan yang warna apa? Anda sedang merencanakan yang warna apa? Ungu, Pak. Ya? Yang ungu. Merah. Jadi Anda itu sedang menyiapkan berkas dengan penuh kehati-hatian. Lalu buktinya, itu yang warna merah itu adalah aktualisasi dari panduan perilaku. Panduan perilakunya apa? Cermat. Titik-titik gitu. Nung, kamu ketik. Iya, Pak. Di laporan akhir itu, yang tadi kursor tadi, kamu enter. Cek. Bukti foto berkas yang disusun dengan cermat. Nah, kamu tempelkan buktinya di situ. Itu kalau laporan akhir. Siapa? Kalau laporan sekarang, itu buktinya itu kamu hilangin. Tulisan itu kamu hilangin semuanya. Klik hilangin. Tok. Cuma kayak gitu.
Jadi Ya, yang Pak. dibuktikan sekarang itu kamu sedang menjanjikan yang warna merah itu. Nah, kalau teman-teman tidak menulis yang warna merah itu, nah terus menjanjikan apa? Nah, satu lagi, Nung, coba ada nggak berorientasi pelayanan? Ini, Oke, Pak. oke, Kemal, sekarang berorientasi pelayanan. Nah, itu kan kamu nggak bisa dikeroyok begitu saja. Pak. Ya, halo. Iya, Pak. Oke ya. Kamu sudah punya gambaran kan, Nung? Sudah, Pak. Hmm, Sudah lebih. Ya, sudah ada gambaran, Pak. oke. Teman-teman sekalian yang saya banggakan. Mas Dimas, mohon ini diperhatikan. Betapa bahayanya tulisan ini. Karena yang ditulisan ini yang diaktualisasikan adalah kata kunci. Baca sekarang surat edaran nomor 20 tahun 2021 itu pasal 6 yang diaktualisasikan itu apa? Tertulis dengan cipta welo-welo terang benderang panduan perilaku. Kalau di sini kata kunci atau panduan perilaku, Nung? Saya masih kata kunci semua kemarin, Pak. Hmm, Belum panduan perilaku. Kamu nanti baca ya pasal Iya, Pak. 6. Siapa? Itu kata kunci. Itu di WA itu saya sebutkan juga Iya. tuh. Siapa? Sekarang, berorientasi pelayanan ini membuat konsep video yang akan ditampilkan. Berarti teman-teman, kalau Anda membuat konsep video yang akan ditampilkan, memakai berorientasi pelayanan, lihat panduan perilakunya. Kira-kira yang cocok yang mana? Kalau ramah nggak cocok pasti. Membuat konsep video yang akan ditampilkan, yang cocok. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Pak. 100 itu kayak gitu maksudnya. Jadi kalau kamu memberi inovasi itu, kamu itu pahami kebutuhan masyarakat dan penuhi. Itu. Iya, Pak. Udah kamu ganti semua itu. Iya, Pak. Kamu pakai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, sekarang kamu coba kamu ketik. Kamu enter itu, enter. Klik. Oke. Sekarang formulanya mainkan. Saya sudah ada. Saya ada. Saya sudah ada. Oke, kamu kasih warna apa tadi? Oke, nggak usah kasih warna dulu biar cepet ya. Oke, kemudian yang kedua apa formula yang kedua? Formulasi yang kedua? Memasukkan tahapan, Pak. Nah, tahapannya apa? Tahapannya apa? Mencari referensi video, Pak. Tahapannya itu kan kamu udah tertera di situ. Tinggal copy paste. Kenapa? Oh, membuat konsep video. Pertanyaannya, kamu mencari referensi di video itu kamu merujuk kemana? Referensinya. Kan Mencari kamu referensi. kamu Iya, nggak merujuk membuat konsep. kemanapun kan? Iya, iya, Pak. Iya. Jadi ingat, aktualisasi nilai dasar itu, aktualisasi berakhlak itu diaktualisasikan di kegiatan melalui tahapan. Jadi tidak boleh kemudian celewah, ngawur itu nggak boleh gitu loh. Kalau kamu boleh begitu, Nung, apa artinya tahapan di situ? Bisa ditangkap ya, Nung? Bisa, Pak. Siap salah, Oke, Pak. sekarang kamu copy paste tahapannya. Nung, Pak. Ninung, Iya, Pak. dengan apa?
dengan panduan perilakunya apa? Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tulis, seenak itu kan? Oh, Anda nanti asik sekali nulisnya. Oke, yaitu dengan cara. Oke, cara memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ketika kamu membuat video itu seperti apa? Yaitu dengan cara mencari, boleh aja tuh, mencari referensi yang di video, kamu kasih warna merah tuh, itu caranya tuh. Langsung yang banyak dong, mencari referensi yang dapat memberikan. Itu sila, bebas saja kamu kasih warna merah. Yang sampai mana itu? Kamu ada kreativitas itu maksudnya apa itu? Oke ya, dengan cara mencari video yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan cara belajar melalui YouTube, gitu kan? Begitu kan, Nung? Halo? Pak. Ya, betul, Pak. Oke, lalu formula berikutnya apa? Formulasi berikutnya apa? Bagaimana cara mengaktualisasikan panduan perilaku? Itu sudah warna merah. Oh, iya. Untuk mewujudkan kata kunci yang mana, Pak? Oke, kamu ketik lagi. Dengan demikian, saya mewujudkan kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Wujudkan, pilih. Ketika Anda memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu, kata yang cocok apa? Kepuasan, Pak. Kepuasan apa responsivitas? Dipikir. Oh iya. Yang mana dong? Saya bertanya loh, kepuasan apa responsivitas? Kepuasan, Pak. Jadi gini loh, Nung. Ketika misalnya Anda memahami dan menuruti apa yang Mas Anjar inginkan, berarti kan kamu merespon. Responsivitas, ya, iya Pak, responsivitas. Ini mewujudkan responsivitas. Sehingga saya dapat memberikan, akhiri dengan kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Sorry, akhiri dengan definisinya. Apa definisi berorientasi pelayanan? Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Sehingga saya dapat memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, berarti kalau yang kata kuncinya apa sih? Responsibilitas kamu kasih warna hijau. Kuning. Hijau, biru. Kemudian definisinya kamu kasih warna apa? Terserah kamu lah. Definisinya saja, jangan semuanya. Memberikan kepuasan, pelayanan prima. Oke, semuanya ya, Mak Kemal dan teman-teman. Kalau begitu, Anda sebetulnya yang sedang menjanjikan warna apa? Sedang dirancangkan itu, Anda sedang merancang atau menjanjikan kepada penguji yang warna apa? Warna merah, Pak. Merah. Coba kamu kasih yang belakang itu, yang belakang masyarakat itu kamu enter. Di kalimat terakhir, bukan yang itu. Kalimat terakhir. Enter lagi.
Nanti di laporan akhir buktinya apa? Bukti titik dua, foto, referensi video. Eh, di YouTube. Nah gitu. Itu nanti kamu carikan ditulis videonya atau screenshot videonya. Itu buktinya. Itu sebetulnya kamu yang sedang menjanjikan warna merah ketika tanggal 23 nanti. Eh, bukti kamu, karena ini masih rancangan, bukti kamu download. Kamu stop screen. Mas Demas, bisa ditangkap. Sangat bisa, Pak. Jadi Bapak, teman-teman, aku mau nangis nih. Jangan tersesat. Bukan kata kunci. Panduan perilaku. Panduan perilaku itu, teman-teman, datang dari pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang ASN. Pasal 4 dan pasal 5 itu terdiri dari nilai ASN dan kode etik ASN. Kedua pasal itu kalau digabungkan teman-teman, itu terdapat 35 ayat. 35 ayat itu kalau dikelompok-kelompokkan menjadi 7 kelompok. 7 kelompok itu kalau dinamai, kelompok 1 berorientasi pelayanan, sampai dengan kelompok terakhir namanya kolaborasi. Itu berangkat dari panduan perilaku, itu berangkat dari undang-undang, itu perintah undang-undang. Jadi kalau Anda melaksanakan panduan perilaku itu melaksanakan perintah undang-undang. Jadi kalau Ninung ditanya, di mana Ninung kamu mengaktualisasikan seperti itu, kolom 5 kamu seperti itu, kamu referensinya apa? Surat Edaran nomor 20 tahun 2021 pasal 6 yang menyatakan bahwa instansi pemerintah harus mengaktualisasikan panduan perilaku. Bukan kata kunci. Nina, bisa ditangkap? Bisa, Bapak. Seva, bisa ditangkap, Sev? Bisa, Bapak. Resto, bisa ditangkap? Bisa, Bapak. Satria, bisa ditangkap? Insya Allah bisa, Bapak. Itu. Mas Kemal dan teman-teman 1-2 kali, itu mungkin kalian akan ngetiknya dengan formulasi 6 itu, akan terbata-bata. Ini apa ya? Ini apa ya? Tapi kalau sudah lancar, itu Anda itu nyandu itu. Itu seperti bikin buku itu. Maka kemampuan Anda menulis itu sangat menolong. Teman-teman, apakah formulasinya itu harus baku yang Pak Cu sampaikan tadi ya? Tidak harus. Yang harus itu komponennya seperti itu. Ada saya, ada tahapannya, ada panduan perilakunya, ada aktualisasi dari panduan perilaku, ada kata kuncinya, ada definisinya. Kalau menurut saya sih untayan kalimat dari Pak Cu masih sumir, saya bisa lebih indah, silakan. Tapi esensinya Anda dapat. Udah tahu tahapannya apa tadi, Ninung? Membuat video. Iya, Pak. Yang diaktualisasikan apa tadi, Nung? Iya, Pak. Hilang Masih kemana? salah, Pak. Hah? Iya, kemarin masih salah, Pak. Saya bingung. Nah, iya kan sekarang Iya. sekarang masih bingung nggak? Enggak, alhamdulillah sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, teman-teman, ini pertemuan terakhir ya
untuk sinkronus pertemuan terakhir ya, Mas Kemal. Terakhir ya, Mas Kemal. Sinkronus Zoom apa izin menyela saya Erma. Hah? Oke. Ini Untuk terakhir. sinkronus kalau sesuai jadwal masih ada 2 pertemuan lagi Pak yang Oh, masih 2 pertemuan lagi. Iya. Iya, berarti masih Oke. lama. Saya pikir. Ya, jadi masih ada teman-teman peserta masih ada kesempatan Ya, bertatap maya kembali 2 baik, kali. Bu. Oke, iya Pak. Jadi Besok kami ingatkan, besok iya. kita mau sinkronus, saya Ya, ingatkan 1 hari sebelumnya. baik, Bu. Soalnya saya ingatnya di Surabaya itu udah yang terakhir. Iya, kalau Surabaya memang duluan Pak kemarin. Iya, Iya. Semarang yang paling agak akhir. Iya. Oke. Jadi Mas Seva, Mbak Ninung, Mas Kemal nggak usah gini ya Mas Kemal ya, santai saja Mas Kemal. Relax aja Mas Kemal, kita masih lama. Masih lama Mas Kemal. Kemudian Mas Anjar, Mas Restu Seva, Mas Satrio, Mas Demas, Bu Nina, Mbak Nena ya, Mas Raffi dan Mas Akil ya semuanya. Oh, kalian masih punya waktu lama, santai saja ya. Nah, sekarang coba narasikan seperti surat edaran Kemenpan RB itu. Itu warna-warninya Nina itu di-share itu ke teman-teman itu ya. Jadi pakai langkah itu aja. Pakai langkah itu aja. Tapi kalau mau dipermanis silahkan. Nah, kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Mas Anjar ya, yang masih rupanya masih 2 pertemuan lagi Iya, Mas Bapak. Anjar. Jadi harap maklum kalau masih 4 ya Mas Anjar. Ya, Pak. Masih lama, masih berubah. Ya, Bapak. Hmm. Siap saya tambahkan lagi. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman yang begitu hikmat ya. Dan saya nggak mau melanjutkan lagi karena sepertinya Mbak Nina sudah ngebul ya. Ini kalau dilanjutkan lagi bahaya ini kan. Sudah ngebul ini. Mungkin Pak, izin teman-teman bertanya boleh Pak? boleh. Terkait Mm-mm. nilai-nilai dasar dan Mm-mm. kata kunci itu apa harus kami cantumkan semua, harus ada semua atau beberapa saja enggak apa-apa Pak di masing-masing kegiatan itu? Oke, pertanyaannya keren. Jadi gini, yang dikejar oleh pelatihan ini itu adalah di situ kan ada rekapitulasi panduan perilaku. Itu adalah semakin banyak Anda mengaktualisasikan panduan perilaku, Anda semakin keren. Nilai Anda semakin tinggi. Nah, kalau logikanya gini, semakin banyak Anda membuat kegiatan, tujuan udah banyak tuh, itu semakin banyak mengaktualisasikan panduan perilaku. Dalam tahapan itu, dalam kegiatan itu, kan dibuat tahapan. Semakin banyak Anda membuat tahapan, maka semakin banyak panduan perilaku itu diaktualisasikan. Maka saya sedih kalau tahapannya cuma 2. Mana ada sih tahapan cuma 2? Karena kalau tahapannya banyak, maka panduan perilakunya yang masuk banyak. Berkaitan dengan Mas Demas kemarin ya, dalam satu tahapan, Mas Demas, dalam satu tahapan ya, kadang kemarin itu dapat mengaktualisasikan 2 panduan perilaku. Ketika tak cek, bisa 4. Bisa 4. Teman-temanku sekalian, dalam satu tahapan, jangankan 4, 7 aja ada yang mungkin. Sampai 7 panduan perilaku dalam satu tahapan. Tetapi kalau tidak bisa, jangan diperkosa. Ini memang bisanya cuma 3. Ini bisanya cuma 4. Ini menurut saya bisa semua sampai 7-7-nya. Tapi dengan Anda sesuai dengan formula tadi, Anda akan gampang memetakan. Oh, ini nggak cocok. Seperti punya Ninung tadi kan. Oh, ini nggak cocok ini. Ganti ke cermat. Nah, kecuali kalau ngawur, masukkan aja semuanya kan. Itu ya. Nah, dalam satu tahapan bisa 2, bisa 4. Taruhlah gini ya. Dulu ketika kawan-kawan menyusun isu 7, membuat kegiatan 7,
Membuat tahapan pergiatan 7. Nilai berakhlak juga jumlahnya ada 7. Sekarang hitung Mas Dimas. Dalam satu tahapan, taruhlah Anda dapat 4 panduan perilaku. Seperti yang diorei oleh Ninung tadi. 4 ya. 4 saja misalnya. 3 atau 4, silahkan. Lebih keren. 3 atau 4. Taruhlah 4. Dalam satu kegiatan ada 7 tahapan. 4 kali 7 berapa? 28. Maksudnya Ninung meskipun nggak kedengeran ngomong 28. 28 satu kegiatan. Anda ada 7 kegiatan. 28 kali 7 berapa? 196. 196 panduan perilaku yang diaktualisasikan. Maka tidak aneh kalau kelompok sebelah itu 240 panduan perilaku. Sudah panduan perilakunya banyak, mengaktualisasikannya, menulis narasikannya benar lagi. Jangan gini ya. Saya aja yang nulisnya bingung, Pak. Apalagi yang membacanya, gitu kan. Tulisan Anda itu kan mau dibaca orang. Nah, kalau yang nulis aja bingung sendiri, kelak 3 tahun lagi ada yang membaca. Ini maksudnya apa ya tulisan ini? Apalagi kata Mbak Nina tadi. Itu Bu Ninung barangkali ikut tulisan-tulisan terdahulu ya, Nung? Kemarin saya tanya-tanya ke senior sih Pak, cuma saya juga belum begitu paham. Ya karena juga yang PPT apa Pak tentang berakhlak itu kami juga belum memperoleh sebelumnya gitu Pak. Oke. Gitu Pak. Jadi perdebatan Mas Dimas, perdebatan yang tadi kata kunci yang diaktualisasikan itu saya sudah menemuinya sejak 10 tahun yang lalu. Jadi itu aku juga, tapi aku heran kenapa sekarang masih ada gitu kan. Bukan 10 tahun yang lalu, sekarang 3-4 lah. 3-4 tahun yang lalu. Tapi kok sekarang masih ada? Ini dari mana gitu. Nah makanya gini. Kalau teman-teman misalnya nyarinya, coba dicari lagi. Di Megamendung ya. Cari di Megamendung. Cari di Surabaya misalnya. Referensinya itu jangan satu. Tapi yang akurat adalah Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 dan Undang-Undang tentang Manajemen ASN. Itu adalah sumbernya. Mas Dimas, tadi saya menjawab enggak? Kalau belum, silakan dikejar saya, Mas. Intinya sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Supaya clear. Jangan ada sehelai rambut pun yang menjadi gap. Gimana Mas Dimas? Jadi di tahapan matrik kita nanti harus ada poin berakhlaknya semua Pak. Berakhlak harus masuk semua. Berakhlak berarti kan 7 kan? Kalau dalam satu tahapan tidak harus. Meskipun memungkinkan dalam satu tahapan itu ada 7. Tapi 4 boleh. Tapi jangan diperkosa ya. Seperti orang, kalau perkosa itu seperti nggak belajar gitu kan. Seperti nggak deklat. Asal masuk. Nah kalau asal masuk ya 7-7 kena semua. Karena apa? Karena nggak mempertanggungjawabkannya. Asal. Namanya asal. Tapi Ninung tadi sudah membuktikan. Aduh ini nggak bisa masuk. Tadi kan Nung ya. Maka Ninung ganti cermat. Iya Pak. Nah, artinya gini, kembali ke pertanyaan Dimas. Tidak harus dalam satu tahapan itu 7. Yang harus itu dalam satu kegiatan. Itu pun tidak harus juga, Dimas. Sebaiknya, idealnya, sempurnanya. Pertanyaannya kalau harus, lah kalau pesertanya tidak mampu. Masa kemudian tidak mampu, kan mampunya segitu kan. Itu loh Mas Dimas ya. Idealnya dalam satu kegiatan.
Tetapi saya berani garansi dalam satu tahapan tidak harus 7. Tapi dalam satu kegiatan, yes. Karena kalau dalam satu tahapan harus 7, bisa nggak diperkosa, supaya masuk semua, meskipun itu nggak logis? Tidak bisa, Pak. Hah? Tidak bisa. Nah iya. Ada lagi? Teman-teman, Mas Siva, Kemal, kejar Pak Cuk, tanyakan. Apa yang nggak paham, jangan ada sehelai rambut yang tersisa ketidakpahaman itu. Bapak izin memastikan, Pak. Ya Pak, berarti di masa habituasi itu kita sekaligus mempersiapkan itu ya Pak, pembuktian di panduan perilaku itu supaya nanti pelaporan di aktualisasinya itu kita sudah siap semua, sudah dimasukkan seperti yang Bapak maturkan tadi. Iya, jangan datang ke sini tidak ada bukti apapun, nyarinya lagi setengah mati susahnya. Oh, udah lewat. Jadi begitu selesai seminar, kamera main, foto main. Panduan perilaku itu aktualisasinya yang warna merah itu lengkapi buktinya. Masukkan. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada yang lain? Kalau tidak ada, teman-teman ya, saya akhiri cukup sampai di sini dulu. Silahkan dilengkapi Mas Seva dan teman-teman matrik rancangan aktualisasi yang diwarna-warni oleh Bu Ninung tadi. Pertemuan ketiga, saya masih di tempat yang sama. Mau bicara itu. Mau melihat ya, teman-teman itu. Sekarang kerjakan aja. Salah nggak apa-apa. Kerjakan aja. Nanti kita diskusikan. Terima kasih ya Mas Satria, Mas Akil, Mas Raffi untuk perhatiannya, atas kesungguh-sungguhannya untuk belajar. Saya tutup dengan oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Bapak. Sama-sama. Ini Bu Erma kemana ya? Kalau nggak ada, saya pamit ya, Mas Seva ya, Mas Anjar, Mas Kemal. Terima kasih. Iya, Bapak.